Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kalian abang-abang yang doyan mancing ya. Terima kasih telah mengklik channel ini, channel Bang Hal Mancing. Kali ini saya akan mencoba mancing di daerah Cimanggu. Nanti coba kita review kolamnya ya. Tapi sebelum kita mancing, kita akan membuat suatu umpan yang sangat. Nah, seperti apa umpan yang sangat itu? Yuk kita langsung buat aja. Cus. Ya abang-abang, pertama-tama kita siapkan tempatnya atau baso baskom maksudnya. Dan bahan pertama adalah paikin. Kalau tidak ada paikin, bondon bisa. Nah, paikin ini fungsinya untuk mengenyalkan si umpan ya, biar kenyal-kenyal gitu. Ya, jadi ngebentuknya juga gampang ya. Ya, paikin ini kita buka dulu karetnya. Nah, yang kita digor-gor aja, dihancurin. Kalau kalian mau bikin sedikit bisa setengah saja, tapi ini saya akan memakai satu bungkus ya, karena mau buatnya agak sedikit banyak, bukan sedikit tapi banyak lah, bisa buat dua bungkusan ya. Nah, karena ngekuel-kuel kena lila atau lama ya, saya secepat-cepat aja kali ya. Ya, setelah terbuka semua kita buang plastiknya. Lalu kita ambil sendok untuk menghancurkan ya, dihancur-hancurkan saja seperti ini ya, sampai benar-benar hancur ya. Bondon atau paikin ini hancurnya susah karena dia terus melekat ya, tuh malah nempel di di sendok ya. Oke, lalu kita masukkan telur ayam dua butir ya. Saya ini pakai dua butir ya, langsung dicampurkan aja ya. Sekarang sendoknya berubah jadi sendok kecil, oke, karena sendok yang tadi besar ya, jadi saya pakai sendok kecil aja ya. Dihancur-hancurkan, dicampur-campurkan ya, digini-giniin ya. Oke, nah, berhubung proses pencampuran putih telur dan paikin juga terlalu lama, ya saya cepat-cepat aja lagi ya, bang-abang. Ya, sekarang paikin dan putih telurnya telah bercampur ya. Lalu kita akan tambahkan santan ya, santan kita. Nah, ini dia penampakan santannya. Kita campurkan aja 2 sendok saja. Satu, dua, ya. Jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak takutnya nanti malah jadi kolak atau sayur asam pakai santan. Lodeh ya, lodeh namanya. Oke. Kita sudah campurkan dengan santan, lalu kita campurkan juga dengan susu dan kau ya, yang plain. Kita campurkan aja 3 sendok ya, 3 sendok, satu, dua, dan tiga ya, dipiling aja sih ini mah, biar ada aroma susunya juga ada ya, biar gurih-gurih lah istilahnya. Oke, nah sudah kita campurkan 2 sendok santan dan 3 sendok susu dan kau, kita aduk-aduk lagi, dan lagi-lagi proses pengadukan ini juga memakan waktu yang cukup lama. Oke, kita cepetin lagi ya abang-abang. Ya, diaduk-aduk dan gini ada pergantian dari sendok ya, tag team ya, sendoknya diganti-ganti biar ada kerjanya di sendok yang gede ya. Cocok juga nih buat ngaduk-ngaduk biar bisa ngaduknya cepet-cepet kayak gini. Ini mode kage busin nih. Ya, setelah diaduk merata antara paikin, telur putih, dan apa tadi, santan dan denkau, ya, beginilah ya, telah tercampur dengan tidak sempurna ya. Dan selanjutnya ada target merah ya. Ya, kita gunakan target merah ini hanya setengah setengah bungkus aja ya. Dan fungsinya target merah ini untuk biar si bau umpan itu keluar ya. Soalnya kalau di dalam juga ngapain ya? Ya, maka kita keluarkan dengan target merah ya. Setengah bungkus aja, jangan banyak-banyak ya. Lalu kita ya sedikit lagi lah ya, nggak apa-apa. Oke, kita aduk-aduk lagi. Oke, nah seperti ini ngaduknya, dengan perlahan tapi pasti kecampur ya. Dan lagi-lagi mengaduk ini pun butuh proses yang sangat lama. Mari kita cepetin lagi abang-abang, gas. Ya, dan sudah tercampur ya. Sekarang kita pakai keroto yang sudah diberikan air panas ya. Ya, kita buang dulu airnya ya. Ya, bagi yang belum tahu, keroto itu adalah telur dari semut merah. Wow, sudah dikasih telur ayam, dikasih juga telur semut. Wow, ini proteinnya banyak sekali ya buat ikan-ikan mas ya. Karena kita akan merescue ikan yang tenggelam, maka kita harus beli, kasih makan ikannya yang banyak proteinnya. Mana nih telur semutnya ini lama banget ya. Apa kita butuh percepat lagi? Gas, cepetin. Ya, setelah dicepetin, akhirnya ada juga nih kroto semut merahnya yang sudah direndam sama air panas ya. Dibuang dulu air panasnya biar tidak banyak airnya ya. Ya dikit lagi lah, mubajir kalau dibuang ya. Bang, cepat bang, aduk lagi bang. Buru nih, udah keburu pagi nih, buru. Oke, Ki, abangnya udah mulai mengaduk. Ya, lagi dan lagi dan lagi, diaduknya juga lama. Oke, kita skip aja bang ya. Ya, ini dia yang karoto yang sudah tercampur dengan bahan-bahan ya, kita masukin ke plastik perapatan.
Oke, ya diaduk lagi Bang. Sudah dimasukin ini, dimasukin ke plastik perapatan untuk proses pengukusan ya, atau perendaman di air panas ya. Oke, kita masukkan satu persatu. Oke, satu persatu, sesendok ya biar tidak berceceran. Alah, lama banget Bang lah, udah Bang lah, skip lagi aja Bang lah. Ya akhirnya si abangnya berinisiatif memakai corong minyak ya. Tetap aja dimasukin ya sesendok demi sesendok. Ya kita apresiasi lah kekreatifan dia agar mempermudah memasukkan umpan setengah jadi ini ke dalam plastik perapatan. Tapi dengan inisiatifnya ini tetap saja memakan waktu yang sangat lama. Mau dicepetin apa di skip nih Bang nih? Oke kita skip aja ya Bang ya. Tanpa mengurangi rasa hormat nih si abangnya sudah berhasil memasukkan umpan setengah jadinya ke dalam plastik perapatan. Oke Bang, selanjutnya ya kita tata ulang si plastiknya biar rapih. Nah ini dia, aduh lah lap aja Bang. Nah kita bungkus lalu kita bungkus, kita ikat lalu kita melakukan. Nah ini dalam pengikatannya jangan sampai ada udara di dalam plastik perapatan ya, karena kalau pas dipanasin dia bisa mengembung. Oke kita ikat lalu kita masuk ke tahap proses pengukusan. Oke Bang, kukus Bang. Ya, proses selanjutnya adalah pengikisan ya, pengukusan ya. Nah, kita siapkan panci yang sudah diisi dengan air dan kita nyalakan kompornya. Kita tunggu airnya sampai mendidih ya. Kita tunggu sampai mendidih, membutuhkan aduh skip aja deh ya. Ya, airnya sudah mendidih lalu kita masukkan umpan setengah jadinya. Ya, kita kukus selama kurang lebih 10 menit ya. Nah, kita atur posisinya sampai tertenggelam semuanya ya. Ya, Bang, panas Bang. Geblek ya, Bang debu sugan. Hati-hati Bang. Yo, kita tunggu sampai 5 menit ke depan ya untuk membalikan ke posisi yang sebelahnya. Oke, Bang. Ya, setelah 5 menit berjalan, kita balikan biar pembentukan si umpan setengah jadinya menjadi merata ya, tidak encer sebelah ya. Hati-hati Bang, panas Bang. Ya, Bang ini pacar di mana Bang? Wih, shit deh. Eta leungeun wah kabeuleum deh. Oke, kita tunggu 5 menit ke depan jadi total 5 menit sebelah kiri, 5 menit sebelah kanan ya, Bang ya. Kita tunggu aja, Bang. Si Abang masih penasaran ya dengan panasnya atau dengan umpannya ya. Oke, Bang, lanjut, Bang. Dirasa telah cukup dengan tingkat kematangannya ya kita matikan kompornya ya, dan umpan setengah jadinya kita tiriskan. Lagi-lagi si abang dengan tangan eset deh, kira mau diangkat umpannya Bang pakai tangan kosong, taunya pancinya yang diangkat. Ya ini dia umpan setengah jadinya, kita cek dulu suhunya ya. Ya ini udah sangat dingin, hangat-hangat kuku kali ya. Oke langsung kita bedah saja pakai pisau. Ya kita keluarkan semuanya, dicium dulu Bang lah biar wanginya terserap ke ubun-ubun ya, wangi sekali nih ya, wangi susu dan kayak wangi-wangi kue gitu ya. Oke kita pipihkan dengan sendok yang besar ya, kita pipihkan ya, kita kuah-kuah, kita ya beginilah ya, digini-giniin. Oke kita langsung diaduk terus sampai mengguar-guar. Oke Bang. Setelah diguar-guar ya kita taruh di sebelah sisi dari baskom ya. Oke kita sudah kepinggirkan lalu kita tambahkan dengan pelangi salmon ya, biar apa sih ada hanyir-hanyirnya ya. Oke kita masukkannya semuanya, jangan pelit-pelit karena ini untuk ikan bukan untuk dimakan sendiri ya. Kita habiskan, kita peret sampai tetes terakhir ya. Oke kita pakai yang merek pelangi ya, pelangi untuk umpan ikan mas, bukan untuk yang lekong. Oke kita hancurkan, ini udah hancur ya. Untuk model umpan pelangi ini kita satukan aja semuanya, kita campur, kita aduk sampai merata. Kalau nggak rata berarti ada tanggulannya ya Bang ya. Oke kita aduk-aduk terus sampai merata. Ya ini sudah tercampur ya antara salmon, amisan salmon dan umpannya. Dan karena teksturnya masih terlalu lembek, maka kita atau saya akan menambahkan pengeras ya, kinoi. Kita akan campur kinoi agar teksturnya sesuai dengan keinginan kita. Harus diingat jangan terlalu keras, kalau terlalu keras akan sulit ikan memakannya ya. Ya biar lembek-lembek aja gitu ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek, asal bisa atau gampang disangkutinnya ke usep. Ya karena ini teksturnya masih terlalu lembek ya, saya tambahkan lagi kinoi ya. Karena saya kurang suka dengan yang lembek-lembek ya, tapi tidak terlalu keras juga. Oke, nah kita aduk lagi secara merata ya. Oke abang-abang, ini umpannya sudah jadi ya. Nah, saya ratakan dulu lalu kita bisa tes langsung di kolam ya. Yuk kita langsung coba aja ya, mantap. Oke ini dia lapaknya ya. Oke kita langsung aja turun lapak mancing Pak Badra. Oh hati-hati ya. Oh, dulu di belakangnya ada sungai apa sih? Sungai Cili.
Pokoknya ada air besar. Jadi kita langsung tes aja umpannya, belum ada siapa-siapa ini. Ya, sambil kita nunggu sambil kita coba setting-setting. Oke guys. Yuk abang-abang yuk. Nah ininya lapaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 lapak ya. Di atasnya ada jalan kecil, sebelah kanannya ada sungai. Hah? Ada topo, ada apa ini, musola kayak sama kamar mandi. Adem sih guys ya, kayaknya kemana ke siangnya adem ini lapaknya. Kita cari-cari lapak yang bagus. Ya ini dia abang-abang hasil tangkapan kita hari ini pakai umpan yang sangat ya, lumayan lah ya. Nah itu tadi dia ya teman-teman, kita sudah di pemancingan Abang Badra ya, Badra ya. Itu ada di lokasinya di Cimanggu kecil ya, tadi lupa saya nggak coba videoin jalannya karena alat bantunya itu nggak ke bawah ya. Nah itu dia bagus sih, kolamnya bagus ya, luas juga, panjang, dan lapak-lapak bagusnya tuh ada di tengah ya, di tengah lapak 7, 13 tuh sebelahnya ya. Nah itu soalnya dia ada cekungan gitu, cekungan ke dalam ya, itu dia jadi ikannya kumpul di situ semua ya. Tadi lumayan lah ya, dapat sekitar 15 ekoran gitu ya. Ya sekian video untuk kali ini, dan jangan lupa untuk abang yang terhibur dan tertarik dengan channel ini, silakan di like, subscribe, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya biar abang bisa lebih update dengan channel ini. Dan jangan lupa bagi abang-abang yang punya ide, saran kreatif, atau ingin umpan yang abang punya, umpan racikan gitu ya, yang ingin abang share ke publik, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba buat dan kita buktikan gitu apakah umpan racikan abang-abang itu emang jos Marco Jos ya. Dan atau juga bagi abang-abang yang punya spot mancing yang bagus ya, bisa direkomendasikan dan ditulis. Nanti coba kalau ada waktunya kita bakal ke kolam rekomendasian abang-abang ya. Saya mohon pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.